aku di podcast orang-orang, bukan ini yang dibahas, lebih bahas Betul, yang lainnya. betul. Dan menurut aku pembahasannya ada yang lain loh yang lebih orang-orang nggak tahu dan cuma di sini belum pernah dibahas. Ria Yunita, wow, ini tamu yang jauh banget datang dari mana, Bu? Dari Jakarta. Bukan di Bekasi lagi sekarang? Kapan aku di Bekasi? Oh, bukan, Kan di dulu Depok, bener. Depok kan pernah main. Pernah. Pindah Jakarta Selatan, Oke. Jakarta sekarang. Tapi aku kan lahir di Batam. Betul. Saya di sini punya data Anda, Bu. Wih, mantap. Bukan loh. Batam. Kamu jangan betul-betul aja. Bisa-bisanya nih ya. Makanya, ini ada baca di sini. Apa? Ria Yunita, lahirnya tanggal 1 Juli tahun 95. Betul. Betul ya, ada orang tua di sini Bapak Sulianto. Ya. Wih, lengkap sekali saudara Oki Stiana Dewi, Ya. Ustazah ya. Cindy Kurnia Putri. Betul. Wih, lengkap di sini datanya Wih. hebat. nih. Yoi. Oke, di sini tertulis sejak SMP bekerja di restoran. Bener nggak ini? Itu dari mana sih? Coba gue lihat. Gak tahu gue tuh. Biodata Ria Ricis. Dapat dari mana? Nggak tahu gue. Tapi keren sih yang bikin biodata itu keren. Bener. Bener. Itu gimana ceritanya? Masa YouTuber top begini ya? Proses. Kerja jadi pelayan restoran, coba ceritain. Tapi bukan SMP, SMK. SMK. Oh, SMK. Itu gimana ceritanya tuh? Kalau dari SMK itu kan aku magang. Cuman waktu itu magangnya di showroom. Beda lagi. Beda, itu magangnya showroom. Kenapa jadi ke resto? Karena kerja sampingan. Showroom kan kalau magang kan gajinya setengah-setengah kan. Oke. Karena kan cari nilai bukan cari duit. Nah, gimana caranya cari duit dengan cara kerja sampingan? Dekat rumah ada mall, ada resto, ya udahlah magang di situ, kerja di situ gitu. Dan gajinya gaji karyawan. Gitu. UMR. UMR. Terus itu kapan mulai pindah ke Jakarta? Kuliah. Di Universitas Pancasila. Setelah 7 tahun kuliah. Akhirnya. Kemarin kita lihat kamu lagi sibuk ya di story, di vlog kamu lagi apa itu kayak UAS gitu ya? Ujiannya. Betul. Sudah selesai? Alhamdulillah udah. Sudah ini apa wisuda? Udah dong, wisuda online. Luar biasa. mantap. Jadi nggak merasakan dong begitu. Merasakan tapi jarak online doang. Tapi aku pakai toga sama pakai Terus toga. siapa yang gituin? Orang Toganya? tua. Oh Tapi gitu. Kan lewat video. Jadi kita lewat video direkam biasa, orang tua pindahin, videonya kita kirim ke kampus. Oke, Gitu. jadi gitu caranya selama pandemi ya. Virtual. Kamu udah wisuda belum? Kebetulan lah ada ngandet dikit di tengah jalan. Ada Lucky ya. Apa motivasi Anda? Lagi. Guys, aku nih tadi Ricis habis obrak-abrik rumah aku ceritanya ya kan. Dia tiba-tiba datang. Terus dia nanya, motivasi Anda. Udah aku bilang, saya nggak punya motivasi. Itu segmen Ricis Kepo emang gitu. Tapi untuk kali ini please jawab motivasi Iya. Anda ada dia di sini tuh apa? Ya ini emang tim hore-hore aja dia. Yo, multi talenta. Multi talent. Iya. Nah, kalau dia talenan. Cukup membantu sih, Membantu. membantu bikin pusing. Betul. Ya tugasnya begitu. Memang digaji untuk itu dia. Coba Iya. kamu yang nanya dong, aku Iya. pengen dengar. Oke, setelah lulus SNK katanya pernah ikut kayak casting artis gitu. Bener. Tapi gagal gitu. Bener. Bener. Ini tahu dari mana? Hebat. Tapi bener loh. Eksklusif ini. Selama aku di podcast orang-orang, bukan ini yang dibahas, lebih bahas Betul, yang lainnya. betul. Dan menurut aku pembahasannya ada yang lain loh yang lebih orang-orang nggak tahu dan cuma di sini belum pernah dibahas. Oh yoi, ini beda. Gimana beda. bedanya? Iya. Bener. Jadi aku lulus SMK kan mau pindah ke Jakarta untuk kuliah. Sambil nunggu kuliah 3 bulan 4 bulan itu aku bingung, aduh ngapain ya, kita cari aktivitas apa ya yang positif, yang nggak cuman diem nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi akhirnya aku punya kenalan dan teman aku ini dia aktivitasnya casting gitu-gitu, casting iklan, terus pencarian bakat gitu-gitu. Jadi Oke. karena aku nggak berbakat-bakat amat, jadi ya udah iseng ikut casting iklan dan gagal. Itu di Batam. Di Jakarta dong. Di Jakarta. Udah pindah. Dan dia gagal bangga dia. Bangga. Dan gagal. Tapi kan proses. Betul. Justru aku bangga karena gagal. Kalau aku berhasil jadi artis iklan, aku nggak jadi YouTuber. Oh gitu. Oh iya, benar. Iya ada dong. bener ya? Ternyata Tuhan ngasih jalan yang lain. Yaudahlah kamu gagal di sini tapi kamu berhasil di tempat yang lain gitu. Luar biasa. Jadi awalnya itu ya. Ya. Ikut casting gitu. Terus akhirnya gimana bisa sampai ke YouTube? Kan aku pakai kerudung tuh. Setelah casting kan aku belum pakai kerudung. Oke. Jadi itu tahun 2012-2013, udah lama banget waktu casting itu nggak pakai kerudung. Akhirnya masuk kuliah pakai kerudung, pakai hijab. Dan udah nggak bisa casting lagi karena tempat casting itu dia belum mencari yang kerudungan, masih Oke. cari yang Oke. Kalau Kita sekarang kenal. udah naik semua.
Apanya? Yang pakai kerudung. Iya, sekarang malah kebalikannya gitu. Betul. Jadi setelah aku udah nggak bisa casting karena pakai kerudung, bikin video Instagram. Karena kan aku berangkat dari selebgram. Betul. Bikin Instagram 2014 ke TV dulu. Jadi viral jadi selebgram, host TV, baru 2015 ke YouTube. Baru terakhir YouTube. Apa acara TV pertama Ricis? Gen Y Trans TV. Gen Y. Udah lama Di sini banget. ada juga tertulis banyak di sini. Apa itu? Selain Gen Y, ada Islam itu indah. Ada Betul. juga. Terus ada Super itu apa? Super, oh ya Aku super. lupa. Family 100 ini apa nih? Pernah, tapi bukan Oh, host. ikut kuis. Kan kamu pernah juga bukannya? Belum Enggak. ya? Belum Terus ya? ada Inbox. Iya, itu host juga program Itu nge-host. TV. Banyak ya dia di TV. Iya. Makanya justru orang-orang tuh kirain aku YouTuber dulu baru artis TV, padahal aku TV dulu baru YouTube. Oke. Nah, ngomong-ngomong artis TV nih ya, banyak juga yang bilang katanya itu terbantu oleh kakak kamu tuh. Apakah betul? Nah, justru karena aku nggak pengen dinilai mendompleng nama keluarga atau nama kakak, sampai detik ini kalau ada orang yang bilang, "Ih, adanya ABC," aku nggak ngaku gitu loh, sampai Oh. bukan gitu karena berat. Itu bunyi apa ya? Biasa. Kedengeran apa sih? Pengawal, ya? iya. Keren loh. Nanti bisa diedit hilang dia. Iya, jadi kalau ada orang-orang yang bilang oh adanya ABC, aku kadang enggak bukan gitu. Karena aku pengen orang-orang kenal aku sebagai Ria Ricis, bukan Ria Ricis adanya Tapi si kamu ABC. kan punya karakter yang bertolak belakang nih. Itu dia sama karena kakak nih. Iya, karena karakter tolak belakang itu aku menghindari untuk perbandingan dengan cara ya udahlah gue nggak usah ngaku dulu lah, ntar kalau gue ngaku, ih kok kakaknya begini adanya begini gitu. Tapi nggak ada masalah ya sama orang gitu kalau ngomongin gitu. Nggak ada masalah, cuman kadang terganggu sih, lebih ke yang kok kakaknya begini adanya begini gini. Kalau cuman hal yang belum sensitif banget dan moodnya masih bagus itu nggak masalah, tapi kalau udah sampai yang menjurus apaan sih gitu. Tapi si kakak kamu sendiri nih, si Oki, terganggu nggak dengan adanya kamu? Nggak. Enggak juga sih, justru karena kita beda, keluarga aku itu sangat amat menerima satu sama lain, kekurangan satu sama lain gitu. Karena mereka paham bahwa kakak adik, anak kembar aja nggak mungkin sama. Apalagi kita yang berbeda 6 tahun, 3 tahun, 6 tahun gitu. Jadi pasti beda dan alhamdulillahnya mereka mensupport apapun kelebihan yang aku miliki. Luar biasa, hebat ya. Gitu. Hebat. Ricis saudara bertiga. 3. Ricis nomor. 3. Yang satunya lagi selain Oki. Kakak Cindy, Nggak- kakak kedua. Nggak ini, nggak ikut di TV dan sebagainya. Dia enggak ya, karena kan dia kerjanya profesinya dokter, jadi Dokter. dia lebih ke Yang punya anak Maryam itu kakakku yang pertama. Yang pertama. Ya, itu dekat banget sih sama aku. luar biasa. Oke. Jadi seperti itu. Kamu mau nanya lagi? Nanya lagi. Oke, Oke siap. aja lu. Sekarang Kak Ricis ini udah berapa subscribernya? Sekitar 20 ya? Lu nggak tahu ya? Nomor 2 di Indonesia. Soalnya naiknya cepet gitu ya kan? Oh, naik cepet ya. Baru dilihat sekarang 25, besok 26. Iya, Enggak betul. gitu juga tuh kecepatan. Kalau pakai bot iya, tapi kalau kecepatan gitu enggak. 20 berapa juta? 24. Tepuk tangan. 24. Gila. 24 juta. Tapi Banyak banget. perjuangannya dong, perjuangannya. Kan tadi kamu lihat kan aku ngapnya kayak apaan tahu di bawah. Gitu. Iya capek Luar tau. biasa. Iya, iya. Dan tadi sebelum datang juga konten juga. Nanti habis ini lagi ada kegiatan. Karena aku lebih suka menjadi content creator dibanding profesi lainnya. Kenapa? Nyaman aja, karena kalau udah nyaman tuh susah pindah ke lain hati gitu. Oh gitu sih ya. Bawanya hati ya sekarang. Dan nggak bisa dipaksa juga kan dalam Heeh. pekerjaan apapun itu. Jadi kalau misalnya aku lebih nyaman content creator dipaksa ke pekerjaan lain, aduh berat gitu. Jadi emang lebih suka content creator. Tapi Ricis ini luar biasa. Aku kenal dia pertama kali ketemu juga dia langsung nyapa dan ramah banget. Terus kita berkonten bareng waktu itu ya. Aku ke rumah Ricis, pokoknya diterima dengan sangat welcome. Ricis ini salah satu creator yang terbuka lah dan Ya. baik sekali orangnya. Karena kan aku orang baru dibanding kakak Yudis kan udah lebih dulu. Enggak, jadi- waktu itu malah kamu udah naik namanya di TV sama di selebgram kan? Tapi kan di YouTube kakaknya duluan. Jadi Enggak aku lah. berguru sama yang lebih dulu gitu loh. Enggak Coba juga. kakak Yudis di YouTube dari kapan? Channel Yudis itu Januari 2016. Bareng, Iya, iya. bareng. Waktu itu ngambil silver bareng. Oh iya ya, gue Iya. 15. Ya duluan. Gimana sih? Kenapa dia berguru sama saya? Oh iya, aduh kenapa apa-apaan ini? Iya, Ricis udah duluan. Karena lebih tua. Oh, kelihatan tua ya? Iya. Oh, mainnya umur sekarang. Oh, Om Yudis lahir tahun berapa? Kan saya 95. Betul. Om Yudis tahun berapa? 87. Nah, kan kelihatan perbedaannya ya. Langsung pakai kata om lagi Iya, ya kan? Om gitu ceritanya. Jadi lebih sopan sama yang lebih tua. Lebih sopan sama yang lebih tua, tapi nggak gitu juga. Oh iya, Mainnya iya, umur. iya, iya. Bawanya umur sekarang. Oke, Ricis, Iya. ceritain teman-teman kamu dong. Kamu kan deket banget tuh
sama Atika. Tim Ricis. Betul. Dan Tri MCM. Betul. Oh, Tri MCS, Itu ya. namanya ya. MCM. Oh, Diganti-ganti. Ganti belum. MCF. MCM. Oh, MCM. Oke. Ya. MCM, macem. Oh iya. Salah. Apa? MCM mermaid cantik, masya Allah. Waduh. Itu siapa yang mengakui itu? Gue sendiri, kayaknya teman-teman gue juga malu. Jadi memberi title sendiri. Iya. Karena kan aku kan anaknya suka banget berenang. Gitu. Kalau berenang biasa kan itu hal biasa. Jadi kita pakai ekor mermaid. Nah, kita bikin nama mermaid cantik, masya Allah gitu loh. Tapi teman-teman kamu memang suka berenang juga atau terpaksa karena kamu? Kayak terpaksa. Aduh. Tapi emang kita kalau liburan kita lebih memilih laut dan wahana air lainnya dibanding yang tempat foto-foto, tempat lucu-lucu. Kita lebih milih yang ada air-airannya. Sekarang udah ke laut mana nih di Bali? Di Bali terakhir kita main jet ski di apa namanya? Tempat kemarin. Tanjung Benoa. Iya ya? Iya, Iya. Tanjung Benoa. Emang tahu dari mana? Tahu dong. Si Bagus bilang ya? Ya kalau di Bali kan semuanya kita tahu. Tahu. Oh iya di situ mungkin. Sama tadi pagi kita ke laut yang kita main kuda di penginapan. Itu kan Oke. ada lautnya juga kan, Betul. dekat tanah laut sana. Betul. Cantik sih semua di Bali cantik. Terus kemarin juga ke air terjun. Oh, Aling-Aling Waterfall. Tuh. Cantik banget sih, aku bangga ke Bali, aku bangga karena semuanya cantik-cantik banget. Dia ini tau nggak main perosotan Iya, dari 12 meter. tuh hebat banget. Sakit nggak? Sakit sih enggak ya, cuman kayak jantung ketinggalan di atas. Lu turun, lu jantung lu nyobain juga, ketinggalan. Cis? Kamu nyobain juga? Nyobain dong, kan aku anak kan suka tantangan, jadi Hebat. apapun itu aku. Terus aku kayak mikir, gila aku aja yang baru datang dari Jakarta sebahagia ini singgah di Bali, gimana orang Bali gitu. Apa jangan-jangan kan orang Bali nggak pernah jalan-jalan? Oh, kamu pernah nggak ke aling-aling? Aling-aling pernah sih. Pernah? Pernah. Bohong dia. Bohong. Kok dari muka lu nggak meyakinkan? Iya bener. Pernah nggak? Apa Enggak sih. nganterin doang? Pernah sih kayaknya, aku lupa. Tuh kan, nggak Pernah. meyakinkan. Kemarin Pernah. itu bukan aling-aling namanya lu. Bukan yang itu. Kanto Lampo itu lu. Iya, itu beda. lagi. Jadi, Aling-aling belum? Di Bali ternyata sih ada Banyak banyak banget. Iya. Hampir 100 kali air terjun. Aku pengen banget. Jadi nanti Ricis wajib setiap ke Bali datengin satu. Kayaknya aku bakal sering ke Bali sih, karena aku kemarin bilang sama Bagus kayaknya kalau kita ke Bali atau kemanapun itu harus paling banyak tempat wisatanya kita datengin gitu. Nggak usah bilang sama Bagus, bilang sama kita aja. Oh iya benar. Asik. Oh sekarang lo jadi tour travel juga. Betul, iya, membuka jasa kita. Kasihan di Bali pariwisata sepi, teman-teman yang Iya dari sih. Jawa silakan datang ya, dari Surabaya, Tapi Semarang iya, semua. Kayak semalam gue makan di Jimbaran, itu sepi banget. Yang biasanya kalau kesana kan nggak dapat tempat atau waiting, itu kayak sepi banget. Sekarang malah dipanggilin sini ikan gitu Aku ya. langsungnya ya kok sepi gitu. Tapi Ricis memang ini loh, dia beneran jago banget berenang. Aku pernah lihat satu foto Ricis itu berenang sama ubur-ubur. Di mana? Ubur. Itu beda. Itu di Derawan. Itu keren banget loh itu. Kenapa keren? Iya, kalau aku berenang nggak bisa aku sama Lebih ikan. keren waktu aku berenang sama Paus, Kakak Yudis. Bener, itu nggak takut ya kamu ya? Takut sih nggak, cuman pasrah kali ya. Antara nggak takut sama nggak ngerti Itu bahaya. di mana? Itu di mana itu? Itu di Derawan, Derawan tuh di Kalimantan. Jauh Kalimantan kan ya? Lu nanya sama gue kan? Aduh, Gua anak lupa. IPS ya? Anak IPS tolong. Derawan di enggak, mana? itu kamu naik pesawat nggak? Naik pesawat. Oh, berarti Cuman keluar aku Jakarta lupa. ya? Iya, aku lupa. Maaf ya. Soalnya aku sering lihat kamu ke Pulauan Seribu, kan paling Iya, naik karena kapal kan? Kalau ke Pulau Seribu tuh kalau lagi bosen di rumah, males ya deket aja lah gitu. Kemarin berenang sama Paus lo harus nyobain sih. Itu emang pausnya selalu ada di situ. Katanya di situ dia selalu datang kalau ada yang ngasih ikan-ikan. Oh, makanan. Oh, jadi waktu Yes. kamu datang kamu kasih ikan dulu. Enggak, jadi ada orang di sana yang emang udah ngasih ikan, Pausnya datang, kita juga datang. Terus lu nyemplung aja gitu nekat. Iya makanya nonton dong videonya di YouTube aku ada. Judulnya apa judulnya? Judulnya Aduh, cek dulu. ya Pokoknya kan sehari search. tayang 3, masa gue inget semua gimana? Bener-bener. Kita tayang 2 kalah kita lu. Iya. Aku sehari tayang 3. Pokoknya nanti search. Video terekstrim Ricis berenang sama Paus, jangan ditiru. Tuh. Tapi itu diperbolehkan di situ. Memang diperbolehkan tempat wisata kan? Memang tempat wisata dan Pausnya kan nggak makan orang. Untungnya. Iya, nggak makan orang, tapi kalau kamu pas deket mulutnya kelep juga Iya itu. sih, kentup. Tuh. Kesedot Kentut. Aku lihat fotonya gede banget soalnya Iya. itu. banget. Wih, Dan yang bahaya. penting jangan menyentuh. Jangan nggak boleh? Nggak boleh menyentuh. disentuh. Belum mahram. Oh, Betul. aduh, siap. Bukan muhrim katanya. Iya. Tidak boleh Oke, disentuh oke. ya. Iya iyalah. Udah paus. Kalau sama hiu pernah nggak? Hiu kecil pernah.
Oh pernah juga. Sama buaya pernah nggak Bu? Sering ketemu buaya sih. Ini banyak nih buaya. Kelihatan sih. Ingat kalimat buaya apa? Coba, Lucky nih pinter. Kalimat aku, buaya. aku cuman chattingan sama kamu Betul. doang. Betul. Ayo buaya coba bersuara. Sampai kertasnya habis tuh yang tadi pagi Bu. Ada kalimat buaya banyak banget dia punya. Kamu buaya? Kayak gini buaya. Ngaku dia. Aku nggak percaya saya. Balik lagi dong ke masa kecil Ricis ya. Oke. Kita kan udah cari data-data nih Ya. dari SMK. Terus ada cerita nih. Apa bener sih Ricis itu kan sekarang terkenalnya glamor. Kok glamor sih? Loh, punya uang banyak sekarang. Amin, itu bukan uang saya, hanya titipan. Ya, Oke. apapun itu ya, Ricis sudah berhasil membeli rumah sendiri, kendaraan sendiri, dan Amin, barang-barang ya Allah. pribadi. Amin ya Allah. Tapi di sini tertulis, Ricis ini lahir dari keluarga yang tidak begitu mempunyai harta. Iya, makanya kan tadi aku bilang kenapa aku kerja, karena aku cari dana tambahan gitu. Jadi aku tuh sebenarnya udah ikut lomba-lomba untuk kalau dapat hadiah kan ada uangnya nih dari SD. Kalau aku lomba nyanyi, lomba fashion show, menggambar, kalau menang kan dapat uang tambahan. Jadi aku udah cari uang justru dari sekolah. Dagang nggak? Dagang. Ya, coba lanjut dulu. Nggak, karena orang tua aku ngajarin, kan aku juga orang tua aku bukan dari orang tua ada ya. Jadi mereka ngajarin adek, kalau adek mau apa-apa, papa nggak bisa ngasih, ibu nggak bisa ngasih. Tapi adek bisa berusaha, misalnya contohnya kalau ulangan atau ujian nilainya bagus, baru papa mau kasih. Jadi nggak cuma-cuma. Jadi dari sekolah tuh udah diajarin gimana caranya kalau mau dapat sesuatu usaha dulu. Gitu, karena aku kan orangnya nggak pinter ya, nggak pinter dalam sekolah. Jadi kalau aku ulangan nggak mungkin dapat bagus, jadi aku nggak dapat apa-apa. Mendingan aku kerja aja deh, jadi kerja keluar gitu. Secara akademis kurang, tapi Bang, secara aku- kreatif luar biasa. Tapi aku nggak pinter. Tapi ini penting banget untuk moms and kids di rumah. Asik. ya. Ini boleh. Walaupun anak-anak Anda tidak pintar dalam bidang akademik, tolong jangan dipojokkan karena itu akan membuat mentalnya jatuh. Tapi support apa yang dia bisa, kelebihannya di bidang apa, tolong disupport ya moms di rumah. Oke. Kok pinter ya? Karena kebanyakan nih orang tua zaman sekarang, maaf ya orang tua, kalau anaknya nggak pintar di bidang akademik, dia akan dijudge, oh kamu nggak pintar, kamu nggak bisa akan jadi gini. Itu salah. Jadi dia udah mentalnya down duluan, sementara kita nggak tahu dia sebenarnya hebatnya di bidang apa nih. Apakah dia pintar di bidang masak? Betul. Kita nggak tahu dia jadi koki yang berhasil di luar negeri apa di Indonesia gitu. Apakah dia pintar di bidang lain, kita juga nggak tahu. Melukis, menggambar, kita nggak tahu. Karena setiap individu itu punya skill yang berbeda. Betul. Yang harus digali, diasah dan dilatih nanti terus. Gitu. Ya kayak Ricis kan di sekolah emang nggak pernah juara apa? Pernah sesekali. Kelihatan kuliahnya 7 tahun, tapi itu beda ya karena banyak kerja ya. Tapi emang dari sekolah gue bego sih. Udah diangkat-angkat, yang aku lagi. Aduh. Emang gitu. Sampai saking aku nggak pinter ya waktu belajar matematika, gue bawa obat pusing. Buat apa? Obat pusing warung, lu tahu kan yang Emang dia bisa ngebantu jawab? Bukan, karena gue Oh. setiap mikir gue pusing, bener-bener pusing, kayak darah rendah gue kambuh. Aduh aku pusing bu, minum obat. Bener-bener gue minum obat saking pusingnya gue belajar di sekolah. Sekolah tuh ya. Oh, berarti nggak ke UKS gitu? Pusing ke UKS? Minum obat, gue emang enggak. orangnya walaupun gue bego, gue gak mau pindah, gak mau minggat. Tetap maksa belajar gitu. Terus Iya, kalau iya. kayak sekarang deh, kan tadi Ricis ngakunya nggak pinter tuh Iya. di akademis. Kalau sekarang menjadi content creator berhasil dan sukses dengan banyak subscribers, itu yang berpikir siapa? Ya sama-sama sih, karena aku juga punya tim Ricis. Cuman ya berpikir bersama-sama. Gitu. Tapi kamu juga mikir kan? Mikir, tiap hari mikir sih. Tuh, sama aja aku juga gitu tiap malam Iya kan? berpikir ya. Jadi konten kreator juga nggak mudah loh. Hmm. Tiap hari mikirin konten, besok bikin apa ya. Tapi orang-orang bilang, oh gini doang, dapat segini. Ya, capek deh, di balik itu ada pekerjaan yang amat sangat sulit guys. Tuh, makanya cobain. Iya, apalagi dulu Sekarang- aku ngedit sendiri kan. Betul. Aku tahu. Aku pernah sekali ke rumahnya Ricis. Ngedit Kita gue. syuting waktu itu sampai jam 4 pagi. Oh iya, yang di Depok. Betul. Wah, itu gila sih. Terus aku selesai, aku pulang, Aku ngedit. dia ngedit loh. Aku bisa lihat di ngedit? story masih ngedit dia. Karena aku belum punya dana untuk menggaji karyawan gitu loh. Karena kan uang aku kan bukan aku buat nggak untuk sendiri kan. Jadi dibagi-bagi. Aduh, gue belum bisa gaji orang. Jadi mau nggak mau aku harus ngedit sendiri. Cerita-cerita soal ngedit. Waktu pertama kali jadi YouTuber langsung ngedit sendiri? Ngedit sendiri. Berapa lama? Aku pertama kali nyoba ngedit di laptop itu 2 hari nggak berhenti.
Satu vlog doang. Itu belajar. Belajar, itu waktu awal-awal belajar. Nah, terus kamu ngedit sendiri sampai kapan? Sampai 8 juta subscribers, Bunda. Berapa lama tuh? Setahun? 2 tahun? 8 juta tuh berapa ya? Aku lupa. Intinya dari 0 sampai 8 juta itu ngedit, tapi jangka waktunya aku lupa berapa. Oke, luar biasa ya. Gila Jadi ya. teman-teman semua yang mau jadi creator juga gak usah alasan, oh saya nggak punya editor gitu ya. Betul. Bisa ngedit sendiri, Ah. asal mau berusaha dan mencoba. Tapi langsung di laptop. Langsung di laptop. Sekarang tuh Waktu banyak lagi orang mengeluh katanya nggak punya laptop. di handphone bisa, kan Betul. handphone sekarang udah keren. Aku dulu kan selebgram ngeditnya di handphone. Waktu masih jadi selebgram bikin di handphone gitu-gitu. Iya, iya, iya. Dulu dia, aku lihat di IG rame banget. Iya. Yang nanti ada cerita-cerita apa, dikasih lagu deh. Iya, aku tuh kalau ngedit harus bener-bener apa ya, bagus. Makanya sekarang editor aku tuh aku pantengin tiap hari di kantor tuh aku pantengin. Oh ini kayaknya nggak bagus nih, harus gini. Editornya nggak bagus, ganti Nggak aja. Bagus. Cuma kan aku pengennya perfect kan, Oke, cewek oke, biasanya oke. juga gitu. Sekarang udah ada berapa editornya? 3 aja, kan 3 channel aktif. Jadi Hmm, satu gitu. channel, satu editor. Tiap hari tayang. Tiap hari tayang 3-3-nya. Oh, luar biasa. Ini subscribernya Ricis pasti datang nih, banyak banget. Langsung subscribe nih di Iya. channel aku nih. Ini Betul. channel main. Kok channel main? Namanya channel main. Ada kepanjangannya? Nggak ada. Ya main. Tempat main. Main. Pasti kamu yang ngasih nama ya? Bukan. Kirain. Bukan. Nih lanjut lagi ya. Boleh Tadi dong. ngomongin masa kecil, katanya pernah tinggal di mes. Ini apa ini? Maksudnya ini? Oh bukan aku, itu kakak Keluarganya pernah tinggal di mes. aku. Iya kakak aku, itu kayaknya aku belum lahir deh. Belum lahir. Tempat ayahnya bekerja dan tinggal. Iya dulu banget itu aku belum lahir. Belum lahir. Itu Belum. waktu orang tua aku masih berjuang. Kakak kamu pernah tinggal di mes. Iya. Ricis tidak mengalami kesusahan itu. Iya makanya, tapi karena aku nggak ngalamin kesusahan itu, sampai sekarang aku berusaha untuk membantu keluarga aku bagaimana caranya. Udah orang tua tinggal duduk manis aja semua, biar aku aja yang kerja gitu. Oke. Nah, tapi sekarang orang tua udah nggak kerja. Enggak dong, udah tinggal santai istirahat karena kan udah umur juga kan. Mainan sama cucu. Iya. Udah berapa cucunya? Dari kakak aku ada 4, kakak yang pertama, kakak kedua ada 1, jadi 5 cucu. Tinggal nunggu Ricis. Ini. Doain Nih, ya, Om, Tante doain ya. nih yang nonton ya, buruan Ricis. Doain ya, aku pengen nyusul kakak Yudi sama istri. Wih. Kayak mereka romantis banget dong. Ini aku nggak mau bacain, Ricis coba baca aja ya. Ini pernah digosipkan dengan dekat dengan ini. Nih banyak banget di sini, bener nggak sih? Astagfirullahaladzim. Wah, ini. Gosip. Mana ya? Yang mana? Bener nggak? Itu ada nama-nama pria di situ. Oh, pernah digosipkan dengan Kok banyak, Cis? Waduh. gila kali ya. Enggak, mungkin mereka melihat dari kolaborasi konten. Karena kan kalau kita konten creator, misalnya collab sama yang masih single juga atau jomblo juga, mereka cenderung siper-siperin, jodoh-jodohin. Sementara kita mungkin konten ya bercanda kayak biasa gitu loh, kayak Kan misalnya mungkin ini ya, penonton seneng ngeliatnya ya. iya, senang-senang lucu-lucu aja. Paling kalau misalnya gombal bercanda yang kadang nyinggung-nyinggung masalah hati gitu, itu bercanda. Nah, netizen mungkin baper, jadi dijodoh-jodohin. Oh, comblangin. Tapi belum Iya. pernah ada yang serius? Dari Doain ya. nama-nama ini semua? Doain ya, doain. Berarti mau nih, bener. Aku sebelum di hitbah, sebelum dilamar, aku nggak berani ngomong orangnya siapa. Loh, Oh. tolong segera dilamar dong nih, yang cowok-cowoknya bergerak lah ya. Makasih lo promosiin gue ya. Iya, biar cepat. Semoga siapa tahu dari sini gue dapet jodoh. Betul. Iya. Yang lain udah pada loh. Udah pada berangkat mau Iya, wedding makanya. semua. Iya. Waktu terakhir Caca nikah aja gue kayak, gue kapan gitu. Atika belum ya? Atika belum. Atika belum. Atika sama gue, tapi kalau Atika tuh nggak terlalu yang, pengen, nggak, dia mah anaknya samskoy. Tuh. Kalau gue pengen, aku tuh kayak pengen menyempurnakan separuh agama biar ada yang nemenin gitu loh. Kok jadi bahas jodoh sih? Nggak apa-apa, apa Aku aja di grogi sini tahu, bebas. Aku grogi tahu bahas jodoh. Ricis mencari imam. Wah. Mencari imam boleh. Ya udahlah. Asik. Ada pertanyaan bagus Apa itu? buat lo. Nanti taruh di judul. Cowok idaman Ricis kayak apa gitu. Nah. Lu Ki, lu dong yang nanya, kerja dong. Ya oke. Aja nggak bisa kerja nih. Iya. Masa diem aja? Ayo tanya, Oke. lu tanya. Jadi katanya Kak Ricis ini dulu Itu mau disuruh dulu baru Ayo. nanya. Iya, oke. Mau Cepat nanya makanya. nggak? Ya udah, Nanya, kalau mau duduk, gue duduk lagi nih. Oke, sabar. Minum dulu. Lu Ki, lu di mana? Sini. Oh iya. Nah, sini. Minum dulu. Udah minum. Oh, udah minum. Udah habis nih, Luk. Cepet, Luk. Lah kok lu ikut minum, Luk? Minum, Mai. Nanya, Luk. Oke. Sponsor katanya- masuknya habis ini ya. Oke, katanya Kak Ricis ini dulu punya cita-cita untuk punya TK gitu. Iya benar. Benar. Malah sampai sekarang. Jadi tuh aku tuh kalau misalnya dikasih rezeki, dikasih lahan yang luas sekali, dikasih kesempatan, aku pengen bikin playground, taman kanak-kanak gitu. Karena aku suka banget sama anak-anak, aku suka mainan, dan di rumahku kan yang sekarang ada
jungkat-jungkit, ada gitu-gitu, ada mainan anak-anak kecil. Jadi aku pengen banget bikin taman bermain kanak-kanak. Oke. Bener. Rumahnya tuh sekarang udah kayak TK. Iya. Banget, warna-warni, mainan semua. Bener, ada rumput di atas itu ya. Ya. Ada mainan-mainan luar biasa. Rumah udah siap. Hah? Rumah udah warna-warni gitu kan. Udah mengarah ya? anak-anak banget gitu ya kan. Tinggal suami belum. Bagus, bagus. Sesuai briefing. bagus. Masuk. Iya kan, Pinter. masuk. Luk, pertanyaan yang serius, Luk. Oke, ada lagi. Nih, ya, yang bagus. Apa? Motivasi hidup dong. Motivasi hidup. Saya nggak punya motivasi. Ya. Apa motivasi Anda? Nah, Ria Yunita yang membuat Anda terus mau bekerja keras. Yang pertama tentu orang tua. Orang tua. Selain Bagus. karena Allah Subhanahu wa taala ya. Mm. Orang tua, karena menurut aku di usia mereka memang yang sudah waktunya istirahat, udahlah biar aku aja, ntar aku gajian uangnya untuk orang tua aku, ambil. Jadi aku nggak pegang banyak gitu. Jadi memang semua harta tuh bukan punya aku tapi punya orang tua aku. Terus ada keluarga, kakak-kakak, ada tim Ricis, karena tim Ricis tuh bikin suasana di rumah tuh tiap hari happy banget. Jadi kayak misalnya malam misalnya aku stres, aku banyak masalah, terus sore ketemu tim Ricis lagi udah senang-senang lagi. Tapi motivasi yang paling pertama adalah The Ricis fanbase. The Ricis. Mereka hebat banget sih, mereka kayak peduli, dan pedulinya tuh nggak yang sampai ke ranah pribadi. Kadang kan ada kan fans yang sampai ngorek-ngorek pribadi, bikin risih. Tapi kalau The Ricis nih enggak, mereka lebih kayak yang semangat ya Ricis, nggak apa-apa ini, nggak apa-apa gitu. Jadi lebih menenangkan. Betul. Jadi Ricis ini kan kadang-kadang suka kelewat gitu, ada problem. The Ricis ini yang membangkitkan dia lagi. Iya, gitu. kasus-kasus gede gitu-gitu malah iya. mereka malah makin menguatkan, walaupun mereka tahu misalnya aku salah nih, mereka ngasih tahu tapi nggak yang menjudge, tapi mereka ngarahin baiknya begini. Oke. Kita nggak ngomongin kasus, kita skip lagi. Kita akan ngomongin motivasi. Oke. Betul. Motivasi lah. Motivasi lagi, ya. Sekarang kan pernah menjadi creator perempuan pertama yang 10 juta Oh iya. di Indonesia Iya, atau di Asia? lupa. Waduh. Sampai Di nggak ingat. Indonesia, Di Indonesia ya. Iya. Gimana rasanya tuh? Pertama nggak nyangka, Mm-mm. karena menurut aku kayaknya banyak orang yang lebih pantas deh. Dan bener kata orang, oh konten gini doang. Tapi ternyata setelah aku lihat-lihat di balik ini, dan berkat support dan dukungan orang-orang sekitar, mereka bilang kamu berhak mendapatkan ini Ricis, atas semua kerja keras, konten-konten yang menghibur, bukan mendidik ya. Mungkin mendidik hanya beberapa persen, karena kan konten aku bukan pendidikan, Iya. tapi entertain, hiburan gitu. Jadi walaupun di konten hiburan ini kadang di ending, di tengah ada pesan-pesan yang dikulik untuk penonton gitu. Jadi menurut aku dengan kerja keras di balik ini, ya udah mungkin ini yang dikasih Tuhan buat aku. Jadi aku senang, aku bangga, tapi aku ingat di balik 10 juta pertama yang orang percayakan mereka kasih ke aku, ada pengorbanan dan ada tanggung jawab besar juga di balik itu. Jadi kayak misalnya salah dikit, wah ini bahaya, pasti akan ditiru, akan diinget, apalagi jejak digital kan kuat banget ya. Jadi emang harus lebih hati-hati lagi. Bener ya. Iya. Jadi kontennya Ricis itu sebenarnya nggak jauh beda sama konten aku. Betul. Kan kalau konten tuh aku bagi 3, Cis. Ada informasi, edukasi, hiburan. Nah kita kan di hiburan kan. Iya, nah edukasi yang aku nggak ada. Masa nggak ada sama khusus, sekali? Nggak khusus, nggak yang Berarti nggak di 10 dalam- menit edukasi semua Betul. nggak. Jadi di Random. dalam konten hiburan dia tuh sebenarnya ada edukasi yang bisa kita Diselipin. ambil gitu. Ya. Makanya jadi orang harus positif. Itu Betul. dia. Masih ada 2 pertanyaan lagi, Ricis. Apa? Pertanyaan berikutnya. Kamu mau nanya nggak? Boleh. Oh mau nanya, Cis. Yang pertama itu bentar. Lucky, Ya. Ya. rambut lu bisa nggak sih biasa aja? Nggak sopan banget Udah. dia Emang kayak gini. nggak gini loh. Kayak gue kesel ngeliatnya. Itu padahal bikinnya susah loh itu. Iya. Gue nyesel gitu ngadep ke sini, ya Allah tuh rambut nggak sopan Oke, banget. pertanyaan dari aku deh. Ya udah, ya udah. Sampai hari ini kan udah 20 juta lebih tuh. Apa tantangan terberat kamu? Tantangan Yang dihadapi tiap hari itu kan harus kerja terus tuh, apa yang menjadi tantangan berat seorang Ricis? apa ya? Tantangan terberat. Ada nggak? Contohnya apa? Kayak apa ya? Di hate comment atau Kalau dulu Atau mungkin apa aja? head comment, tapi kalau sekarang nggak terlalu. udah nggak terlalu didengerin? Nggak terlalu, karena dari beberapa kasus yang pernah terjadi dan dari beberapa kali pelajaran yang pernah dilewati, kita belajar bahwa ya head comment itu bukan berarti mereka benci, pure benci, tapi ada perhatian di balik itu. Jadi kita ambil sisi positifnya bahwa oh kalau mereka hate berarti mereka sayang. Jadi bukan karena mereka benci gitu. Jadi nggak terlalu gimana-gimana. Itu juga masih banyak yang love daripada yang hate. Jadi kita lebih fokus ke love. Jadi kalau
Tantangan di hit kayaknya enggak ya. Mungkin lebih ke konten kali ya. Lebih ke konten, jadi harus berpikir kreatif terus. Iya. Itu dia. Oke, pertanyaan berikutnya ini durasi katanya. Ya. Ya, aku cepat-cepat. Maksudnya apa nih nggak suka ada gue di sini? Bukan Oh ya bukan udah gitu. berjam-jam gue cuma 10 Enggak, jadi menit doang. tadi dibisikin katanya pesawat kamu mau berangkat. Oh iya. Ini habis ini Ricis sedih. langsung Ya. ke airport. Gila, gokil. Ke Lo bandara. ngatain gue gila? Maksud lo Enggak, apa? maksudnya Oh, enggak. bukan gitu. Apa sih dia Bukan ngatain? gitu, Tadi- bukan gitu. Nggak jujur aja udah apa? Enggak, maafin. Lu nggak sopan. Tadi benar nih guys. Capek tau. Tadi Ricis sampai ini dia swab test di bawah. Betul. Iya gara-gara Lucky nih semuanya. Bukan gitu. Udah gue lagi shooting bawa sepeda di tengah-tengah. Nggak ngerti kan? Makanya nonton nanti Ya, vlognya ya, ada ada di vlognya. di YouTube-nya Ricis. Ricis official. Apa Ki nanya apa Ki? Gini, apa rencana kedepannya Kak Ricis ini? Rencana kedepannya tuh aku pengen yang pertama tentu bermanfaat bagi orang lain. Betul, pasti. Walaupun mungkin orang-orang kadang bagi yang bernegatif thinking mereka hanya melihat oh nggak mungkin Ricis bisa jadi orang besar jadi orang sukses nggak mungkin, tapi gimana caranya aku pengen bermanfaat bagi orang lain dengan apa yang aku miliki. Terus kedepannya aku pengen merealisasikan film yang lagi aku garap. Wow. Wah, film lagi nih. Bukan buku nikah. Film pertama, bukan film lagi. Iya. Baru pertama. Oh, baru pertama. Yang aku garap sendiri, bukan aku Oke. mainin ya. Oh, iya, aku iya, garap oke, sendiri. Karena itu diangkat dari novel. Novel aku tulis sendiri dan film yang insya Allah aku tulis sendiri juga. Insya Allah tahun ini syuting, doain ya. Jadi semua Aku main di film aku. Mau. BBN ya main Iya. ya. Aku gini aja, jadi tukang sepeda nggak apa-apa. Nganterin Sepeda lagi lu. Iya. Tapi pas sih tadi perannya gitu. Gak apa-apa ya, lu Ikut syuting tapi gak gua masukin sini ya. Waduh. Jadi Buat apa? gak apa-apa buat lu Rugi. seneng aja. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Aduh. Film BBN, terus masih banyak project-project lainnya yang insya Allah masih dipikirin dan mau dijalanin. Insya Allah, aku pengen banget menikah. Nah itu, udah Doain ya, doain ya. Nanti doain. bukunya ganti tuh. apa? Buku menikah, nikah. buku Iya. nikah. Oh, iya, Dari iya. BBN ganti BN, buku nikah. Doain ya. Buku nikah yang asli di KUA. Iya pengen doain ya. Kita tutup dengan 2 statement, Ricis. Pesan-pesan buat teman-teman yang nonton. Pesan-pesan untuk teman-teman yang nonton, yang pertama tetap berpikir positif karena semua itu dimulai dari pikiran kalian. Kalau pikiran kalian positif, maka semuanya akan positif juga ya ke depannya. Tapi kalau negatif, kalau semua dimulai dari hati yang buruk, pikiran yang buruk, semua juga akan buruk kalau dijalanin. Terus yang kedua adalah tetap menjadi diri sendiri dan banyak-banyak bersyukur karena ketika kalian bersyukur, kalian dekat dengan kebahagiaan. Jadi selalu bersyukur. Luar biasa. Statement terakhir Oke, sekali. yang mau disampaikan untuk orang-orang terdekat kamu yang nonton kamu, yang belum pernah kamu sampaikan sebelumnya. Aku malu tahu. Nggak Aku apa-apa. gengsian tahu beneran Untuk deh. tim Ricis dan juga untuk keluarga kamu, terutama ayah ibu. Ih, lu mah nggak briefing dulu. Pakai Aku briefing. malu, aku malu. Nggak apa-apa. Yang belum tersampaikan gitu loh, unek-unek. Untuk keluarga aku, untuk orang tua aku, untuk keponakan aku, Mariam Khadijah Ibrahim Sulaiman, Yusuf, ada Ricis di sini yang selalu bahagia, selalu sehat, dan selalu akan tertawa di rumah, di kamera, di TV, dimanapun itu, dan akan selalu membahagiakan orang-orang di rumah dan yang paling penting keluargaku, karena aku sangat mencintai keluargaku lebih dari apapun itu. Karena kalau nggak ada kalian, nggak ada keluarga aku, nggak mungkin ada Ricis yang sampai sekuat di titik ini. Dan untuk tim Ricis, terima kasih untuk selalu ada sampai detik ini. Terima kasih untuk ada sampai ke rumahnya Yudis Ardana menemani aku ya. Dan terima kasih untuk waktu kalian di luar kerja ya, masih mau dengerin cerita, masih mau nemenin kesana kemari. Terima kasih untuk semuanya. Dan untuk The Ricis, terima kasih untuk support yang gak pernah berhenti. Aku butuh kalian sampai kapanpun. Tetap bersatu untuk kita semua. The Ricis, mantap. Oke. Hidup The Ricis. Ya, keren ya aku di kali ini ya, ya Allah.